Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Megita Lestari dengan NIM 230241130 dari kelas 5TI5. Pada video kali ini saya akan membahas 3 phase pengambilan keputusan. Di sini ada bagan pengambilan keputusan. Bagan ini menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara bertahap, mulai dari intelligent phase, yaitu tahap mengenali masalah, kemudian design phase, tahap merancang alternatif, solusi, dan yang terakhir ada choice phase, yaitu tahap memilih alternatif terbaik. Nah, kalau kita perhatikan, bagian ini menunjukkan bahwa hasil keputusan bisa mengarah ke sukses jika solusi yang dipilih tepat, berhasil diimplementasikan, atau bisa mengarah ke failure kalau solusi yang dipilih tidak sesuai dengan masalah atau tidak bisa diterapkan. Bagian ini gambaran umum alur berpikir seorang dalam pengambilan keputusan. Berikut 3 phase dalam pengambilan keputusan. Intelligent phase. Phase intelligent, identifikasi masalah, mengumpulkan data dan informasi untuk mengenali masalah atau peluang. Yang kedua, design phase. Phase perancangan alternatif, menyusun, menganalisis, dan mengembangkan berbagai alternatif solusi. Yang ketiga, choice phase. Phase pemilihan alternatif, mengevaluasi alternatif yang ada dan memilih yang paling sesuai. Intelligence phase. Definisi masalah, klasifikasi masalah, penguraian masalah, kepemilikan masalah. Identifikasi masalah ada 5, yaitu mengamati lingkungan, mengumpulkan data dari internal maupun eksternal organisasi, terlihat tren perubahan atau penyimpangan yang dapat memicu masalah. Yang kedua, mendeteksi adanya masalah, mengidentifikasi perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga, yaitu mendefinisikan masalah secara jelas. Masalah harus dijelaskan dengan batasan ruang lingkup, faktor penyebab, serta dampaknya. Definisi yang kabur akan menyulitkan pengambilan keputusan selanjutnya. Yang keempat, menentukan prioritas masalah. Pada semua masalah memiliki tingkat urgensi yang sama. Pemilihan masalah yang paling krusial akan menentukan efektivitas keputusan. Yang kelima, merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Dari masalah yang teridentifikasi, perlu ditentukan arah perbaikan atau target yang ingin dicapai. Selanjutnya, isu yang muncul dalam pengumpulan dan estimasi data. Ada 7, yaitu yang pertama, ketersediaan data. Tidak semua data yang dibutuhkan tersedia. Ada data yang bersifat rahasia, sulit diakses, atau belum pernah dicatat. Yang kedua, kualitas data. Data tidak akurat, tidak konsisten, atau sudah kadaluarsa. Kesalahan pencatatan atau input menyebabkan data bias. Yang ketiga, relevansi data. Data yang terkumpul banyak, tetapi tidak semua relevan dengan masalah. Sulit melihat data yang benar-benar mendukung analisis. Yang keempat, volume dan kompleksitas data. Jumlah data terlalu besar, big data, sehingga butuh waktu, biaya, dan teknologi khusus untuk mengolahnya. Data bisa berasal dari berbagai format, teks, angka, gambar, video. Yang kelima, subjektif estimasi. Estimasi sering
melibatkan asumsi sehingga rawan bisa dari pengambilan keputusan. Prediksi bisa meleset jika dasar estimasi kurang kuat. Yang keenam, ketidakpastian lingkungan. Kondisi eksternal, ekonomi, politik, tren pasar cepat berubah sehingga data yang dikumpulkan hari ini bisa jadi tidak relevan lagi besok. Yang ketujuh, biaya dan waktu. Proses pengumpulan data yang luas memerlukan biaya besar dan waktu lama. Selanjutnya, klasifikasi masalah. Konseptualisasi terhadap suatu masalah dalam rangka menempatkannya dalam suatu kategori yang dapat didefinisikan mengarah pada suatu pendekatan solusi standar. Pendekatan penting dalam mengklasifikasikan masalah-masalah sesuai tingkat strukturisasi pada masalah tersebut. Yang selanjutnya, strukturisasi masalah keputusan Simons tahun 1977. Ada 3. Yang pertama, masalah terstruktur. Semua unsur masalah, tujuan, alternatif, dan konsekuensi jelas dan terdefinisi. Proses penyelesaiannya dapat dilakukan dengan aturan, prosedur, atau model matematis yang baku. Biasanya muncul dalam kegiatan rutin dan operasional, contoh menghitung pajak, penggajian karyawan, pengendalian inventaris. Yang kedua, masalah semi terstruktur. Bagian unsur masalah sudah jelas, tetapi ada bagian yang memerlukan pertimbangan subjektif. Penyelesaian biasanya menggunakan kombinasi metode analisis model data dengan intuisi atau penilaian manajer. Sering terjadi pada level manajerial menengah. Contoh, menyusun anggaran, membuat peramalan penjualan, menentukan kebijakan diskon. Yang ketiga, masalah tidak terstruktur. Unsur masalah sulit didefinisikan dengan jelas. Informasi seringkali samar atau tidak lengkap. Tidak ada prosedur standar sehingga keputusan sangat bergantung pada kreativitas, intuisi, dan pengalaman pengambilan keputusan. Biasanya terjadi pada level strategis atau top management. Contoh, menentukan strategis ekspansi global, manajer dan akuisisi kebijakan menghadapi krisis ekonomi. Selanjutnya, penguraian atau dekomposisi masalah. Masalah yang kompleks dapat dibagi menjadi banyak submasalah. Memecahkan submasalah yang lebih sederhana dapat membantu memecahkan masalah yang kompleks. Dekomposisi memfasilitasi komunikasi di antara para pengambil keputusan. Selanjutnya, kepemilikan masalah. Menentukan kepemilikan masalah merupakan hal penting pada phase intelligence. Sebuah masalah ada di dalam sebuah organisasi hanya untuk seorang atau beberapa kelompok mengambil tanggung jawab untuk mengatasinya, dan jika organisasi memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Ketika pemilikan masalah tidak ditentukan, maka seorang tidak melakukan tugasnya atau masalah akan diidentifikasi sebagai masalah orang lain. Oleh karena itu, penting bagi seorang untuk secara sukarela memiliki atau menugaskannya kepada orang lain. Phase intelligence berakhir dengan pernyataan masalah secara formal. Selanjutnya ada design phase, meliputi penemuan atau mengembangkan dan menganalisis tindakan yang mungkin untuk dilakukan, meliputi pemahaman terhadap masalah, menguji solusi yang layak. Sebuah model pengambilan keputusan dikonstruksi, dites, dan divalidasi. Selanjutnya, permodelan meliputi konseptualisasi masalah dan
mengabstraksikan masalah ke dalam bentuk kuantitatif dan atau kualitatif. Untuk sebuah model matematika, variabel-variabel diidentifikasi dan kemudian ditentukan hubungan di antara variabel tersebut. Selanjutnya, model yang sederhana mengarah pada biaya pengembangan yang lebih rendah, manipulasi yang lebih mudah, dan solusi yang lebih cepat tetapi tidak akurat. Model yang lebih sederhana biasanya memerlukan lebih sedikit data atau data yang diagresikan lebih mudah didapatkan. Selanjutnya, choice phase. Phase di mana dibuat satu keputusan yang nyata dan diambil satu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Phase pilihan meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi terhadap suatu solusi yang tepat dan model. Selanjutnya, solusi untuk sebuah model adalah sekumpulan nilai spesifik untuk variabel-variabel keputusan dalam suatu alternatif yang telah dipilih. Selanjutnya, pendekatan pencarian melibatkan 4, yaitu teknik analitik, yaitu adalah memecahkan suatu formula. Yang kedua, algoritma, prosedur langkah-langkah. Yang ketiga, heuristik, aturan utama, blind search. Selanjutnya, masing-masing alternatif harus dievaluasi. Jika memiliki banyak tujuan, maka semua tujuan harus diuji dan seimbang satu dengan yang lain. Analisis sensitivitas digunakan untuk menentukan ketangguhan sembarang alternatif yang diberikan. Analisis bagaimana jika digunakan untuk menyelidiki perubahan utama dalam parameter. Sekian dari pembahasan pada video ini.